Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Triyono, NIM 2009116031 dari Prodi Sistem Informasi B. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu Sistem dan Teknologi Informasi, dan yang kedua tentang Cloud Computing. Yang pertama yaitu Sistem Informasi. Mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi? Yaitu yang pertama, organisasi membutuhkan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Kemudian, sistem informasi semakin banyak digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mencerna, menganalisis, dan memahami semua informasi. Kemudian, sistem informasi mengubah banyak proses bisnis, baik dalam pemerintah, usaha, pendidikan, dan lain-lain. Konsep dasar dari sistem informasi yaitu yang pertama ada data yang merupakan sekumpulan fakta atau hasil observasi. Kemudian informasi yaitu suatu kumpulan data yang dikelola dan diolah sehingga memiliki nilai tambah. Kemudian pengetahuan yaitu kesadaran dan pemahaman tentang sekumpulan informasi dan cara-cara di mana informasi itu dapat berguna untuk mendukung tugas tertentu atau mencapai keputusan. Kemudian karakteristik data dan informasi. Yang pertama, tipe data. Tipe data biasanya berupa teks, gambar, video, dan suara. Yang kedua yaitu akurasi dan presisi. Akurasi menyatakan derajat kebenaran terhadap informasi dan menentukan kehandalan atau reliabilitas informasi. Adapun presisi berkaitan dengan tingkat kerincian suatu informasi. Yang ketiga, usia dan rentang waktu. Karakteristik informasi yang berkaitan dengan waktu adalah usia informasi, ketepatan waktu, dan rentang waktu. Yang keempat, tingkat keringkasan dan kelengkapan. Yang kelima, kemudahan akses. Agar informasi bisa diterima oleh pemakai dengan lancar, kemudahan akses terhadap informasi harus terjamin. Yang keenam, sumber. Sumber informasi dapat bersifat internal atau eksternal. Sumber internal berasal dari perusahaan itu sendiri, dan sumber data eksternal berasal dari lingkungan. Yang ketujuh yaitu relevansi dan nilai. Relevansi berarti bahwa informasi benar-benar memberikan manfaat bagi pemakainya. Yang kedelapan yaitu kualitas informasi. Kemudian, apa yang dimaksud sistem informasi dan teknologi informasi? Sistem informasi adalah seperangkat elemen yang saling terkait atau terintegrasi untuk mengumpulkan atau menginput, memanipulasi atau memproses, menyimpan, menyebarluaskan atau output data, informasi, dan memberikan reaksi korektif atau mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan. Adapun teknologi informasi merupakan suatu teknologi atau cara yang digunakan untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan teknologi yang sudah ada atau teknologi yang nantinya akan dikembangkan. Mekanisme sistem informasi yaitu input, pemrosesan, output, dan umpan balik. Input yaitu mengumpulkan dan menangkap data mentah. Proses yaitu mengubah atau mentransformasikan data menjadi output yang bermanfaat. Output adalah produksi informasi yang bermanfaat yang biasanya dalam bentuk dokumen atau laporan. Kemudian umpan balik yaitu output yang digunakan untuk membuat perubahan pada input atau kegiatan pengolahan. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Yang pertama, komponen input adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen model, yaitu kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output, yaitu hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat,
komponen teknologi, yaitu alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Yang kelima yaitu komponen basis data, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang keenam, komponen kontrol, yaitu komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Peranan sistem informasi. Yang pertama, dalam bisnis, yaitu keunggulan operasional. Bisnis dapat terus meningkatkan efisiensi operasi mereka untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Kemudian, produk layanan baru dan model bisnis. Sistem informasi memainkan peran utama dalam bisnis untuk menciptakan produk dan layanan terbaru. Kemudian, keintiman pelanggan dan pemasok. Dengan pelayanan yang baik dari sebuah perusahaan, konsumen akan kembali berbisnis dengan perusahaan tersebut dan akibatnya mereka akan membeli pemasok sehingga menciptakan hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Kemudian, peningkatan pengambilan keputusan. Sistem informasi memungkinkan manajer untuk menggunakan data real-time saat membuat keputusan, sehingga mengakibatkan membuat keputusan yang lebih baik dan tidak perlu membuang waktu untuk mencari informasi. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Jika perusahaan menggunakan sistem informasi yang secara benar, mereka akan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing mereka. Setelah itu, kelangsungan hidup. Berinvestasi bisnis pada sistem ini akan membuat pekerjaan bisnis menjadi lebih mudah. Yang kedua, dalam organisasi. Sistem informasi meningkatkan kinerja. Sistem informasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses secara keseluruhan. Kemudian, kepentingan dalam hal membuat keputusan. Sistem informasi menyediakan alat bagi manajer yang memungkinkan mereka untuk memantau, merencanakan, dan memperkirakan dengan lebih presisi dan kecepatan dari sebelumnya. Kemudian, perubahan perilaku organisasi. Penelitian perilaku menggambarkan bahwa sistem informasi memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat rendah. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan merupakan kombinasi pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet. Sebutan cloud sendiri merupakan sebuah istilah yang diberikan pada teknologi jaringan internet. Pada teknologi komputisasi berbasis awan, semua data beredar akan disimpan di server internet. Begitu juga dengan aplikasi atau software yang pada umumnya dibutuhkan pengguna. Semuanya berada di komputer server sehingga pengguna tidak memerlukan instalasi pada server, tetapi pengguna harus terhubung kepada internet untuk bisa mengakses dan menjalankan aplikasi yang berada di server tersebut. Dengan kata lain, pengguna hanya menyediakan satu komputer atau perangkat internet untuk bisa terhubung ke server internet dan menyimpan data di komputer server tanpa harus menyediakan hard disk yang berkapasitas besar pada komputer. Jenis-jenis cloud computing. Berdasarkan fungsinya, cloud computing terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu SaaS atau yang bisa disebut Software as a Service, yang merupakan suatu lisensi perangkat lunak dan delivery model yang berbasis cloud sehingga memungkinkan untuk tetap mengakses suatu software dimanapun menggunakan device apapun melalui koneksi internet. Contoh dari SaaS adalah Google Apps, Office 365, Dropbox, Adobe Creative Cloud, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service ini merupakan suatu jenis yang disediakan dalam bentuk platform dapat
yang dapat dimanfaatkan penggunanya untuk membuat aplikasi di atasnya. Jika dalam SAS, penggunaannya dapat menggunakan software yang disediakan oleh vendor model cloud computing, ini biasanya berupa framework yang digunakan oleh pengguna atau developer untuk membangun atau membuat perangkat lunak. Contoh dari PAS adalah Google App Engine, OpenShift, Windows, Azure, Stratos, Apache, dan lain-lain. Yang ketiga adalah IaaS atau Infrastructure as a Service. IaaS merupakan layanan cloud computing yang pada dasarnya adalah isi kotak dan komputer. Dalam hal ini dinilai sebagai model konsernya paling fleksibel karena penggunaannya memiliki kendali penuh terhadap infrastruktur yang digunakan, mulai dari jaringan sistem operasi hingga penyimpanan. IaaS ini menyediakan perusahaan sebagai sumber daya komputasi melalui server jaringan seluler dan data center. Contoh IaaS adalah DigitalOcean, Amazon Web Service, Linode, Rackspace, dan lain-lain. Kemudian kelebihan dan kekurangan SAS. Kelebihan dari SAS adalah pengguna langsung dapat memanfaatkan layanan secara gratis. Kemudian ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Kekurangannya yaitu pengguna tidak dapat memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewanya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PAS. Kelebihannya yaitu pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Kemudian fitur utama dari PAS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Kekurangannya yaitu fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PAS adalah keamanan platform. Kemudian kelebihan dan kekurangan IaaS. Kelebihannya yaitu pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya. Kekurangannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya. Kemudian pengguna mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, framework, dan lain-lain. Contoh cloud computing yaitu mulai dari Microsoft Cloud hingga Google Cloud. Microsoft Cloud sendiri itu terdiri dari OneDrive Online, Microsoft Word Online, Microsoft Excel Online, Microsoft PowerPoint Online, OneNote Online, dan Forms Online. Kemudian pada Google Cloud terdiri dari Google Drive, Google Docs, Google Snapshots, Google PowerPoint, dan Google Form. Adapun contoh lain dari cloud computing yaitu Power BI dan Gmail. Demikian penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.